Oh guru. Oh ya, ini guru, tapi dia curang, guru 70 sama 28, cantik-cantik. Nanti bisa. Ya silakan Kak Bas. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, nama saya Abdul Basir. Ya, panggilannya Abbas. Saya biologi angkatan 2008, kuliah 5 tahun, jadi saya lulus tahun 2013. Ya, memang saya akan bicara sedikit sih tentang startup, tapi saya lebih banyak bicara tentang ya apa yang saya lalui dari saya kuliah sampai kemudian lulus dan ya jadi guru dan merintis startup. Dan memang tadi kata teman-teman benar tuh, ya sama halnya seperti dokter tidak untuk semua orang, ya bisnis pun tidak untuk semua orang gitu. Sama, saya nggak bisa keluar emang saya itu bukan untuk semua orang. Saya ngajar, dia melakukan upaya konservasi. Ya, kalau di biologi itu keberagaman itu membuat ekosistem lebih stabil ya. Jadi hal-hal yang beragam ini harus dipertahankan, jangan malah diarahkan buat jadi mungkin anak biologi sakit. Ini slogan saya, yang sebenarnya baru sih, saya nggak terlalu orang yang kayak jadul-jadulan gitu. Jadi waktu si Berry minta saya bikin semacam tagline, ya tagline saya ya melihat diri saya sendiri festival insya Allah pembelajaran cepat, dan saya orang nggak mau ribet. Jadi apa proyek-proyek atau target yang mau saya lakuin itu saya mulai dari kecil-kecil. Rumah Sinau misalnya saya mulai pakai blogspot.com ya. Jadi saya nggak mahal-mahalan 100 juta. Ya sekarang kan ada kecil funding, tapi ya itu juga kita nggak mau besar-besar langsung. Jadi kita start semua. Awalnya blogspot, kalau teman-teman tahu blogspot itu apa ya, saya mulai pakai blogspot. Dan growing strong ya, ini sedang growing. Jadi kita berusaha jangan cuma numpang lewat. Saya malu juga terbuat Tauni dan alma mater biologi. Lanjut, saya kuliah di MIPA. Saya pertama kuliah di Teknik Telkom sebenarnya tahun 2007. Saya lulusan SMA 255, saya di Industri Telkom. Saya kira teknik itu keren, senang apalagi sekolah kedinasan dulu. Tapi enggak juga, pas saya masuk sana saya nggak betah ternyata. Saya 3 bulan doang, saya keluar ambil founding di Nurul Fikri, ya udah. Saya menemukan jalan di departemen biologi. Ya saya perlu 5 tahun menjadi sarjana. IPK saya juga ya nggak sampai 3,5 gitu, nggak sampai. Terus sehari-harinya ya saya mahasiswa kebanyakan kuliah yang sama, kebingungannya sama. Di tahun 3 tuh mulai bisa bikin skripsi pun saya nggak bisa bikin karena saya bingung mau ngambil tema penelitiannya apa. Kalau di biologi itu tren di mikrobiologi sama genetik. Wah, itu berbondong-bondong, biasanya tiap angkatan ke sana. Saya no offense ya buat dalam biologi, tapi saya pesan ke kalian, saya ada satu kutipan yang pernah saya baca, don't fall in love with shiny objects. Jadi kalian sebenarnya harus menghindari tren gitu loh. Hal-hal yang shiny itu harus dihindari. Tapi di kutipan selanjutnya ini nyebut fall in love with mastery, keahlian kalian. Jadi jangan pindah ke shiny objects, tapi ke mastery, menguasai sesuatu. Saya kemudian oceanografi itu udah telat, jadi saya udah semester berapa gitu, tinggal sebulan lagi, sebulan lagi, 1 semester lagi saya udah bisa lulus 6 tahun, untung saya lulus berapa alhamdulillah. Ya, jadi ikut organisasi juga, latihan bisnis 3 kali. Tapi prinsip saya termasuk yang konservatif sih, saya prinsipnya mau mulai apa-apa jangan sampai rugi. Jadi bisnis saya itu nggak pernah rugi, tapi juga nggak perlu untung. Tapi yang balik modal. Bisnis pertama saya di sini ya di UI. Kalau dari SMA saya pernah ikut TRC, MLM tuh ya, TRC macam-macam sudah pernah ikut. Nah di sini saya pertama kali Estuaria, namanya itu restoran seafood itu di Depok 2 Siliwangi sana. Kalau sudah ada anak Depok, pendananya dari UI 19 juta ikut aja. Apa tuh yang si Iqbal ikut itu 3 bulan udah sampai beli wajan, beli sepatu kecil lele gitu kan, nggak ada lele selalu ada kanan gitu. Nah itu saya ya Estuaria gagal beberapa bulan karena ya itu macam-macam, susah nemu orang yang masak, susah nemu orang yang jaga gitu. Yang kedua kan namanya Duoresin Craft, itu biologi banget, jadi saya bikin herbarium buat hiasan dinding. Itu pendanaannya dibantu Pak Yasman juga, ketua departemen biologi sekarang dia gagal juga, dibantu UI juga. Kedua saya masih belum, yang ketiga saya ikut lagi dapat pendanaan dari UI akustikan, sewa alat musik akustik gitu. Ya sekitar 19 juta gagal juga. Ya, saya 4 mau ikut lagi nggak berani. Itu orang udah hafal saya, orang kenapa ikut tiap tahun? Timnya ganti, tempat saya ikut tiap tahun, belum saya ikut tiap tahun. Dia. Sekarang kan ada lagi. Pendanaannya kan sampai 1 miliar, saya nggak berani ikut. Soalnya udah hafal pasti. Nah, bisnis saya yang keempat namanya Salman Edukasi.
dan lembaga pendidikan gitu, spesialisnya super camp, jadi kegiatan-kegiatan pendidikan yang inap kayak kampung Inggris, kayak summer course, kayak pesantren kilat, kayak super camp SBMPTN. Kita lagi jalan di pusat sekarang dengan 11 peserta, yaitu kita garap. Yang keempat ini yang saya modal sendiri akhirnya karena saya nggak berani minta UGI lagi. Modal sendiri dan dapat pendanaan dari orang-orang yang saya temui juga. Ya blunder juga sih, tahun pertama tuh 2013 langsung memberanikan diri buka 3 cabang di pusat kelurahan sini, di Jati Jajar, kalau teman-teman tahu sama di Pejaten. Tim saya berdelapan waktu itu. Sampai 6 bulan muridnya cuma 2. Waktu itu belum sempat kayak kita pikirnya awal-awal ini pelatihan otak kanan. Ya pas muridnya 2, cabang kita 3, untungnya nggak bayar sekali lagi. Karena saya ada konservatif pendekatannya. Pokoknya jangan sampai saya keluar modal banyak. Nggak konservatif, jadi bagaimana modal saya itu ditanggung orang lain. Ya saya kalau ngobrol sama bapak ibu nggak punya ruko kosong, nah itu senang saya. Ibu buat saya aja. Ada satu di Jati Jajar tuh dia kayak diplomat itu, rumahnya tinggal setahun. Dia udah selama setahun itu saya pakai buat itu. Dia muridnya 2 doang kan gimana kan? Nah, branding 2014 tahun baru tuh kita branding, kita masuk ke super camp ya. Jadi alhamdulillah model bisnis yang cocok buat Salman Edukasi yang sampai sekarang survive. Kalian bisa cek di salmanedukasi.com. Nah, iya saya jadi mahasiswa tuh mahal kan, apalagi model-model ikut seminar, ikut konferensi, ikut sampai minimal walaupun kita dapat pendanaan dari sponsor. Kayak terakhir dia beberapa kali kayak saya ke Bali, ke Singapura dan lain-lain itu ya masa kita nggak berduit kan nggak mungkin. Jadi saya tiap hari mengajar, mulai dari yang ngajar 1 jam 25.000, lembaganya tempatnya kan sampai yang kemudian ya tarik naik itu saya bilang stop semua, jadi mulanya kecil. Jadi wah saya nggak ada impian buat ngajar, nggak ada yang karena kebutuhan sih besar hidup selanjutnya. Nah saya mengajar nih, mengajar mulai di pinggir kali, itu maksudnya di pinggir kali sebenarnya ini kegiatan sosial bareng Brindelian sih. Dulu saya beberapa kali ikut, jadi ngajarnya mau di pinggir kali, bukan kegiatan saya bukan yang nggak sosial enterprise banget. Saya apa ya? Kalau untuk enterprise apa namanya? Saya konsultatif sekali lagi ya, prinsip saya itu harus untung. Di sekolah SMA Negeri 70, SMA Negeri 28, SMA Negeri Muhammad Suci Tamrin tahu ya? Ya saya mengajar di situ di Olimpiade Indonesia. Pak Yasman bawa saya, Bu Nova, kalau mau tahu, IGSO dan IBO. Ya kebanyakan saya di bawah dosen sih. Jadi pengalaman kecil dari saya mulai ngajar kecil-kecilan, ya privat-privatan, kemudian pindah ke bimbel, lalu pengajian di Alapan. Jadi ya kalau istilah kerennya CV kalian nambah, akhirnya itu. Saya waktu lulus dari biologi itu kan wisuda ke bulan apa ya? Ke bulan 6 Agustus ya. Bulan Agustus, saya bulan Juni ditelepon SMA Negeri 28. Waktu itu bahkan tawaran dari James Cook University untuk dari dosen saya datang, tapi saya kayaknya enggak deh. Saya bukan tipe yang kuat S2 gitu, nggak bertahan. Tawaran dari SMA Negeri 28, dia minta saya mengajar untuk sekolahnya yang kebetulan saat itu masih double kurikulum, Cambridge dan nasional. Saya juga nggak tahu sih 28 itu tahu saya dari siapa. Yang kemudian saya ketahui dari senior saya. Senior saya tahu dari mana, dari LinkedIn. Jadi teman-teman itu si profil LinkedIn itu diisi. Jadi jangan ya yang nggak tahu kan kalau CV sekarang anak keren-keren ya. Membuka rumah baca, ikut kegiatan dinas sosial, yang macam-macam lah. Jadi LinkedIn itu dibangun. Ternyata itu berefek banyak juga sampai sekarang. Kemarin saya ngajar Mahendra Thohir, itu anak ketiganya dari Thohir, mungkin pewaris di perwilan. Nah di situ dia maksudnya dia tahu saya pun udah dekat di keluarganya. Seorang Thohir mencari Abdul Basir untuk ngajar dulu. Saya mau bikin fotonya lupa. Mahendra Thohir namanya. Nah, ya saya mengambil sertifikasi dari Cambridge, langsung dari Cambridge itu tahun 2014 waktu saya di 28, yang kebetulan dibiayai sih. Jadi dulu masih, sekarang nggak boleh sih program kita di sekolah negeri, tapi dulu itu karena punya pendanaan cukup, guru-guru Cambridge yang masuk tuh dapat sertifikasi dan saya langsung beruntung dapat kesempatan langsung ambil sertifikasi. Jadi sertifikasi itu kemudian membuka saya kesempatan mengajar ke berbagai tempat lainnya. Misalnya saya pindah ke SMA Negeri itu pada saat itu. Belum.
nunjukin kalau saya ngajar beneran, foto-foto. Saya soalnya banyak yang nggak percaya kalau saya guru. Kalau saya kenalan di mana, saya pernah ngajar di Olimpiade Sains Nasional di Kepulauan Riau di Batam, mosok si guru, dia udah saya buat foto. Fotonya misalnya kalau ragu saya ngajar di Balapan, ya kalau bapaknya Tapin, Pak Bahari Udis ya. Pak Bahari Udis kan masih ngajar di sana guru matematika. Nah ini guru biologi ya, ada anak biologi saya, oh, ya, yang mak gitu ya gitu deh. Kalau saya ngajar beneran. Ya ini di Balapan atas. Ini menurut saya itu yang lagi senyakotin Olivia Bakti. Ya, ini kemarin waktu sudah kita di 70. Kalau ngajar di dulu banyak cobaan memang. Ya. Nah dia sebenarnya saya nggak tahu sih definisi startup itu gimana karena ya apakah ketika bisnis itu masuk ke ranah online itu startup. Nah sampai saya menemukan definisi suatu program inkubator dari ya Telkomsel saya ikut beberapa indikator, inkubator sampai di Indigo itu jadi kan program pembinaan beberapa bulan itu bisnis gitu. Yang kedua apa startup itu dan lainnya. Nah itu saya pikirkan apa sih yang membuat startup itu menjadi startup skala bisnisnya ternyata. Yang kayak Gojek itu mau dipindahin kemanapun akan bisa dipraktek karena akan ada motor di mana-mana gitu. Kayak apa misalnya? Ruang guru misalnya, karena kemarin habis di sana juga saya ikut guru. Nah di ruang guru sama guru privat itu kan dipindahin kemanapun ada kebutuhan yang sama. Skala bisnisnya itu tidak dibangun. Jadi teman-teman yang nggak harus perlu biar keren ya, masuk ke startup yang padahal nggak tahu sih sebenarnya startup itu harus apa. Dan iya sekali lagi hal A bukan buat semua orang, hal B juga bukan buat semua orang. Gitu. Sekali lagi keberagaman itu membuat ekosistem kita lebih stabil. Jadi lebih baik beragam kayak gini teman-teman. Tapi kok kayak udah sekarang melihat definisi tersebut, saya cari nih suatu model bisnis yang skala bisnisnya bisa dibangun. Nah, bikinlah saya namanya Rumah Sinau. Jadi Rumah Sinau itu swasta berbagi ruang untuk aktivitas pendidikan. Sederhananya, ruang tamu kalian jadi tempat bimbel. Jadi ruang tamu kalian didaftarin itu jadi tempat bimbel. Jadi semua orang sekarang bebas bikin bimbel di rumahnya. Nanti pengajarnya siapa? Kita lagi bikin platform sih. Jadi platformnya itu terkoneksi sama startup lain yang sudah menyediakan guru, kayak ruang guru pedia, cari tutor atau lain-lain itu. Jadi ketika andai kata ruangan itu manusia masuk dan teman-teman pakai buat tes, nah tesnya terkoneksi minimal dari BNF, diberi agama dan informasi terdekat. Atau kalau ruangan itu banyak tidur juga nggak apa-apa. Kayak misalnya di Rumah Sinau tuh ada yang menjadi tempat arisan. Yang udah terlanjur juga bingung gimana mengendalikan yang ada yang jadi tempat pelatihan kue, nggak bikin kue gitu, ada tempat pengajian. Akhirnya kita berpikir definisinya ruangan tersebut boleh disewa buat aktivitas pendidikan. Ruangannya seperti apa? Bisa ruang tamu, bisa kantor, bisa langgar. Terdekat bisa di Mawar itu ada langgar masjid itu Rumah Sinau satu di situ jadi tempat IT. Ya, iya baik. Kita ya berarti apa ya. Terima kasih teman-teman kalau silaturahminya ini email saya @rumahsinau.com. Tapi saya berdua ya, saya juga di Salman juga masih di Salman dan WA saya ya itu nomor saya. Jadi kalau teman-teman mau tanya saya senang ya, tapi ya saya ilmunya masih terbatas dan itu tadi prinsip-prinsip saya mungkin sebenarnya nggak rumit-rumit banget sih. Kita mulai dengan hal yang kecil lah teman-teman kuasai. Toko online bisa bikin pakai WordPress, aplikasi bisa bikin pakai apa gitu. Ada prinsip-prinsip. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat dan bernilai baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.